Senang sekali rasanya mendengar Omnibus Law sekarang ini dikaji dan mulai jadi pembicaraan. Itu artinya lebih banyak orang yang mulai perhatian mengenai nasib kelas pekerja alias diri mereka sendiri di mata negara. Tapi sejauh yang kami lihat, perdebatan mengenai isu ini masih didominasi oleh kelas menengah terdidik yang memang sudah paham atas isu ini. Buktinya, perdebatan yang muncul masih dibahas secara tidak seimbang. Padahal isu ini penting sekali untuk dibicarakan oleh semua kelas pekerja, termasuk juga buruh-buruh pabrik industri hingga lulusan SD, SMP, SMK yang sedang mencari kerja. Karena mereka lah kelompok yang paling akan terdampak atas aturan ini, karena tidak bisa mengadvokasi dan mengorganisir diri sendiri. Baik, agar banyak orang yang mengerti dan melibatkan dirinya, maka kami akan mencoba membuat sebuah skema memahami Omnibus Law tanpa jargon-jargon atau terma-terma yang bikin ribet dan pusing, sehingga siapapun bisa mengerti betapa pentingnya isu ini. Omnibus Law adalah aturan baru yang sengaja dibikin untuk mengganti aturan-aturan yang ada sebelumnya. Bedanya sama aturan yang bukan omnibus, fokus mengurusi satu hal dalam satu undang-undang. Kalau yang ada omnibus, dia mengatur banyak hal dalam satu undang-undang. Kalau Omnibus Law ini dibuat, dia akan jadi satu-satunya rujukan mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Itulah sebabnya dia sangat kuat dan disebut sebagai undang-undang sapu jagat, karena kehadirannya menyapu jagat raya yang sudah ada sebelumnya. Saat ini sedang ramai pembicaraan tentang Omnibus Law. Omnibus Law apa yang dibicarakan? Omnibus Law yang sedang ramai dibicarakan adalah Omnibus Law tentang kemudahan investasi di Indonesia, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU UMKM. Kenapa Omnibus Law ini harus dibuat? Karena aturan yang ada sebelumnya dianggap kaku dan menghambat kedatangan investor yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka butuh aturan baru. Nah, apa-apa saja aturan yang diatur di dalam Omnibus Law ini? Setidaknya ada 9 aturan yang bakal jadi substansi dalam RUU Omnibus Law ini. Pertama, penyederhanaan perizinan perusahaan. Kedua, persyaratan investasi. Ketiga, ketenaga kerjaan. Keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kelima, kemudahan berusaha. 6, riset dan inovasi. 7, administrasi pemerintahan. 8, pengenaan sanksi pengadaan lahan serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Nah, hari ini pembahasan tentang Omnibus Law sudah mulai masuk DPR sejak Rabu 12 Februari 2020 kemarin. Lantas publik bertanya, apa yang menjadi masalah? Yang jadi masalah adalah Omnibus Law ini kontroversial bagi beberapa pihak. Jadi bikin berantem orang-orang yang mendukung dengan orang-orang yang menolak undang-undang ini disahkan. Nah, kenapa terjadinya penolakan? Kenapa terjadi pendukungan? Karena ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan atas aturan ini. Penting untuk dipahami bahwa Omnibus Law ini tidak hitam, tidak putih, tidak jelek semuanya atau bagus semuanya. Keberpihakan orang atau keberpihakan sebuah kelompok untuk mendukung atau menolak RUU ini tergantung pada seberapa banyak dia dirugikan dan seberapa banyak dia diuntungkan. Bagi pekerja, aturan ini merugikan karena banyak hak buruh yang tercerabut. Misalnya,
dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti hamil dan melahirkan, jumlah pesangon yang diturunkan, diperluasnya pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak dan alih daya yang bikin pekerja rentan diputus kontrak begitu saja, sampai tidak leluasa untuk berserikat karena merasa harus terus-menerus bekerja agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Hal lain yang membuat pekerja keberatan dengan aturan ini adalah perubahan upah menjadi per jam yang membuat pekerja dilihat sebagai mesin produksi. Sementara bagi pengusaha dan investor, aturan ini menguntungkan karena mereka tidak harus menanggung resiko dari apa yang ditakutkan oleh para pekerja. Terus, siapa yang paling diuntungkan dengan adanya Omnibus Law ini? Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya terlihat sekali kalau pengusaha dan investor lah yang lebih banyak diuntungkan dengan aturan ini. Karena dari awal memang ditujukan untuk bikin ekosistem usaha yang memberikan kenyamanan bagi investor. Jadi isi RU ini sangat kental dengan kepentingan investor. Lagian wajar saja pengusaha yang paling diuntungkan. Lawang satuan tugas yang menggodok Omnibus Law ini isinya pengusaha, pemilik modal, dan investor semua. Dengan adanya Omnibus Law ini, pengusaha bisa mengurangi banyak ongkos produksi. Mereka juga bisa berkelit dari banyak aturan tanpa harus takut dipidanakan. Karena RUU ini, pekerja tidak lagi bisa melaporkan perusahaan dengan delik pidana karena sanksi yang diatur di sini hanya sanksi administrasi. Wow, sangat melindungi para pengusaha, bukan? Bukan hanya itu, dalam draft RUU Omnibus Law ini banyak pasal-pasal yang demi mengakomodasi kemudahan bikin usaha diperbolehkan mengabaikan isu lingkungan, sosial, dan budaya. Contoh, salah satu usulan dalam draft RUU tersebut adalah mekanisme penilaian mengenai analisis dampak lingkungan AMDAL yang dulunya ada di pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diganti hanya dengan mekanisme asesmen saja. Itu pun dilakukan pihak ketiga dengan penunjukan oleh pelaku usaha. Yang kayak gini jelas sangat rentan membuat praktek-praktek curang para pengusaha main belakang yang mana bisa saja pengusaha membayar orang untuk membuat laporan bahwa usahanya tidak membahayakan lingkungan. Pasal-pasal Omnibus Law juga secara terang-terangan mengakomodasi kepentingan pelaku usaha tambang, mineral, dan batubara, sektor yang menyumbang paling banyak kerusakan lingkungan. Padahal, kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, kita bisa melakukannya tanpa harus pakai Omnibus Law. Karena jika melihat apa yang terjadi di Indonesia, peningkatan sektor industri itu tidak selalu sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Buktinya, jika melihat tren data yang ditunjukkan BKPM di tahun 2018, yang mana nilai investasi kita lebih tinggi dari tahun sebelumnya, penyerapan tenaga kerja hanya 0,8 juta tenaga kerja saja, padahal di tahun-tahun sebelumnya mencapai angka 1 juta. Lagian, kalau mau mengejar investasi, pertumbuhan investasi di Indonesia itu sudah tinggi, lebih tinggi ketimbang Malaysia, apalagi Afrika Selatan, juga Brazil. Di ASEAN, kita yang paling tinggi. Di Asia, Indonesia juga negara yang paling diminati investor setelah Cina dan India. Kita itu sebenarnya sudah baik-baik saja tanpa adanya Omnibus Law. Yang harus kita lakukan dan yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah, kalau kata Faisal Basri, bukan mengotak-atik aturan tenaga kerja,
tapi membenahi regulasi dan melakukan pengelolaan keuangan negara dengan cara yang lebih ketat. Jangan malah ceroboh dan buang-buang uang seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Ditambah kasus korupsi yang menjadi-jadi. Sekian, ini persepsi.